Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam teman-teman dan Bu ini. Pada kesempatan hari ini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sebelumnya, saya Jonathan Rafael Silaban di sini akan menjelaskan pengertian sistem saraf. Nah, sistem saraf adalah sistem organ yang berperan mengatur dan mengkoordinasi seluruh aktivitas tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Nursyal Yusuf akan menjelaskan tentang fungsi sistem saraf pada manusia. Fungsi yang paling utama sistem saraf adalah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Fungsi ini akan berjalan dengan baik jika ada koordinasi antara fungsi sensorik, fungsi pengatur, dan fungsi motorik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat, yaitu sistem yang berperan utama dalam menerima informasi seperti otak manusia, berfungsi untuk mengontrol sensasi, pikiran, gerakan, kesadaran, dan juga sebagai pengingat atau memori. Nah, sumsum tulang belakang berhubungan melalui batang otak dan membentang sepanjang tubuh. Bagian sistem ini pusat ini terlindungi oleh tulang belakang, yaitu dalam tubuh manusia diperkirakan terdapat 86 miliar neuron yang berada di seluruh bagian otak tubuh, berfungsi untuk berkomunikasi. Saraf kranial adalah 12 pasang saraf yang berasal dari otak dan melewati lubang di tenggorokan. Fungsinya sebagai mengumpulkan informasi antara otak dan bagian tubuh. Selanjutnya adalah sistem saraf tepi. Fungsi utama dari sistem saraf tepi adalah menerima rangsangan dan menghantarkan semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat. Sistem ini terdiri beberapa fungsi dan bagian. Yang pertama adalah fungsi sensorik. Pada fungsi sensorik ini berfungsi untuk menerima setiap rangsangan atau impuls, baik yang dari luar maupun dalam tubuh. Rangsangan yang diterima bisa berupa cahaya, suhu, bau, suara, sentuhan, dan tekanan. Yang kedua adalah fungsi motorik. Pada fungsi motorik ini berperan untuk memberikan tanggapan atau reaksi tubuh terhadap rangsangan yang sudah diproses oleh sistem saraf pusat. Ketika terkena gangguan, misalnya karena penyakit saraf motorik, maka tubuh tidak dapat bergerak dengan normal atau bahkan tidak dapat bergerak sama sekali. Yang ketiga adalah fungsi somatik. Fungsi somatik ini juga mengelola respon semua kegiatan yang tidak disadari, seperti respon flag or flag up dan kebalikannya. Contohnya, ketika mengalami ancaman, tubuh akan merespon keadaan tersebut dengan mempercepat denyut nadi, meningkatkan frekuensi pernafasan, serta meningkatkan aliran darah. Setelah keadaannya dirasa mengancam sudah terasasi, tubuh akan mengembalikan respon ke kondisi normal. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam gangguan pada sistem saraf, yaitu satu, infeksi dan peradangan seperti infeksi kanker, diabetes, lupus, hingga rematik. Yang kedua, stroke. Yang ketiga, cedera. Cedera ini bisa karena kecelakaan ya. Keempat, tekanan. Tekanan jaringan saraf yang terjepit atau tertekan mengakibatkan sirkulasi darah tidak lancar. Yang kelima, paparan zat racun seperti obat terlarang, alkohol, dan lain-lain. Yang keenam, penuaan. Usia bertambah menyebabkan sinyal neuron tidak lagi secepat dulu. Lalu yang terakhir adalah cara menjaga kesehatan sistem saraf. Agar tubuh berfungsi dengan baik, perlu memastikan jaringan sistem saraf bekerja seperti yang seharusnya, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur, makan makanan yang bergizi, mengkonsumsi vitamin neurotropik, mendapatkan asupan vitamin B12, dan menghindari obat-obatan terlarang. Salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan sistem saraf adalah menghindari penyakit yang menjadi faktor risiko kerusakan jaringan saraf. Oke, tadi itu sudah penjelasan sistem saraf dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan dari video kami. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sekian dari kami, dari kita. Selamat malam, selamat sore, siang, dan pagi.